Shalom. Kebenaran hari ini 19 Mei 2023 dengan tema Meneguk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan itu dapat digambarkan seperti air. Di Perjanjian Lama, di Mazmur 42, firman Tuhan mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengemukakan pernyataan, Akulah air kehidupan. Ini berarti harus ada realitas yang kita alami dalam hidup, di mana kita bukan saja bersentuhan dengan Allah, mengalami Allah, tetapi juga meneguk, sehingga kita dapat menikmati Dia, menikmati Allah dalam realitas, bukan dalam fantasi. Air bagi rusa itu bukan suplemen, tetapi sumber kehidupan. Mekanisme ini harus kita alami, bukan hanya menjadi pengetahuan di dalam pikiran. Lalu kita berfantasi bahwa kita ini seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kita bernyanyi, berfantasi dalam beragama, atau berfantasi dalam bertuhan. Dan pada dasarnya, orang yang berfantasi ini tidak bertuhan dengan benar. Mari kita benar-benar memperkarakan hal ini di dalam hidup. Miliki perasaan risau, perasaan galau, yang digambarkan di sini dengan kata haus. Haus itu menunjukkan kefrustasian fisik. Kalau kita haus, maka tubuh kita akan stres. Sekaligus memberikan sinyal bahwa tubuh ini tubuh yang sehat. Kalau tubuh tidak dapat merasa haus atau seperti orang tidak lapar, tidak mau makan sampai tidak bisa makan, itu ciri orang sakit. Ini mekanisme metabolisme tubuh yang baik. Tubuh kita stres waktu kita haus. Tetapi aspek lainnya, tubuh yang haus itu tubuh yang sehat, punya metabolisme yang baik. Coba kita jujur melihat diri sendiri. Apakah kita memiliki kehausan akan Allah? Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bukan Allah yang hanya dibicarakan dengan mulut, bukan difantasikan, tapi Allah yang dialami. Maka jika kehidupan atau metabolisme rohani kita sehat, akan ada sinyal di dalam diri kita untuk menemukan air yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Jangan seperti Lukas 12, kisah orang kaya yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Ia melihat hartanya bertambah banyak. Dia mau membangun lumbung, gudang lebih besar, supaya dia bisa menyimpan harta bendanya. Lalu berkata, Hai jiwaku, ada padamu banyak barang, senangkan dirimu. Ini sesat. Jiwanya tidak akan dapat diisi oleh barang-barang seperti itu. Saudara yang terkasih, jiwa manusia itu seperti sumur yang tidak memiliki dasar. Yang diisi oleh apapun akan selalu kurang. Hanya ada satu yang dapat menjawab kehausan jiwa, yaitu Allah. Dan manusia dikunci dengan keadaan ini. Ibarat seorang pencipta mobil yang mendesain mesin mobil itu harus diisi bensin, tidak didesain diisi air. Kalau diisi air, rusak, tidak jalan. Jiwa kita tidak bisa diisi oleh apapun, sebab telah dikunci oleh Sang Khalik, oleh penciptanya, yaitu Tuhan semesta alam.
bahwa yang kita butuhkan hanya Tuhan. Kalau sekarang ini belum memiliki kehausan yang pantas atau semestinya, kiranya kita disadarkan dan mulai membangun kehausan itu. Banyak jiwa yang sudah sesat, yang ditandai dengan kehausan terhadap sesuatu yang kelihatan, yang dapat disediakan oleh dunia ini. Dan kuasa kegelapan pasti berusaha untuk menyesatkan, menunjukkan keindahan dunia sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan, kehausan jiwa manusia. Seperti ketika Tuhan Yesus di Lukas 4 dibawa ke atas tempat yang tinggi dan ditunjukkan kepadanya kemuliaan, keindahan dunia. Tapi tentu Tuhan Yesus tidak mau mengingini dunia. Mengingini dunia sama dengan menyembah iblis. Kita ini memiliki jiwa yang sudah terlanjur rusak. Tetapi kalau kita mendengar firman kebenaran ini, dan dengan rendah hati kita menyambutnya, dan mulai membenahi diri, Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk kesembuhan jiwa kita ini. Maka kita akan mulai memiliki metabolisme kehidupan rohani yang baik. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, kita belum meneguk Tuhan sebagai air kehidupan karena disesatkan. Seperti orang kaya di Lukas 12 yang sesat pikirannya. Dia pikir jiwanya bisa dipuaskan dengan kekayaan. Lalu di dalam firman Tuhan dikatakan, ia mati dalam kemiskinan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kehausan yang benar, kehausan yang kudus, yang seharusnya dia miliki, tidak dia rasakan. Ia hanyut, dia tenggelam dalam kehausan yang salah. Matilah dia. Saudara yang terkasih, baiklah kita meneguk Tuhan dan menikmatinya. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Yang diteguk adalah spiritnya, gairahnya, yang itu menjadi kebutuhan kita. Kita meneguk Tuhan, artinya kita mendapatkan masukan dari Tuhan, yaitu gairahnya, pikirannya, perasaannya, yang membuat karakter kita sekarakter dengan Allah. Inilah maksud Allah menciptakan manusia, agar segambar dan serupa dengan Allah. Betapa bahagianya hati Bapa memiliki anak-anak yang serupa dengan dirinya. Bukan hanya segambar, memiliki pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki Allah. Komponen-komponen ini, tetapi juga komponen-komponen ini bisa melahirkan, memproduksi, membuahkan hasrat-hasrat yang sesuai dengan kehendaknya. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.